Yesus Kristus, Gembala Agung kami, Imam Besar Agung yang sangat memperhatikan kami, yang sangat mengasihi kami. Hingga detik ini kasih-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menjalani proses kehidupan dalam pengorbanan sampai pada titik penghabisan. Pengorbananmu sempurna, kesetiaanmu sempurna, kasihmu sempurna demi orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau berbicara di tengah-tengah kami, sehingga dari hari ke hari perjalanan hidup kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih. Hingga detik ini Kau masih memperhatikan hidup kami. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Kiranya kuasa Paskah kebangkitannya boleh membawa hidup kita terus dalam suatu dinamika kehidupan yang penuh makna. Dinamika kehidupan yang penuh makna adalah suatu perjalanan hidup yang sudah ditata, perjalanan hidup yang mengikuti aturan kerajaan Allah. Kiranya ibadah kesempatan ini boleh menjadikan kita masing-masing mengambil sikap untuk secepatnya bangkit dari kondisi yang biasa-biasa saja kepada suatu dinamika kehidupan spiritual yang semakin hari semakin gigih, semakin sungguh-sungguh, semakin all out di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, dunia ini sedang berjalan ke dalam suatu ketidakpastian. Saudara bisa bayangkan perusahaan-perusahaan besar, bank yang sudah terkenal, itu saja bisa bangkrut dalam beberapa hari, beberapa minggu berjalan. Negara-negara yang dulu dikatakan adidaya, setahap demi setahap menjelang kedatangan Tuhan. Negara-negara yang merasa dan dijuluki negara adikuasa, adidaya, maka suatu saat mereka menjadi negara yang tidak berdaya menghadapi kegenapan firman Tuhan.
Terus siapa? Manusia, umat yang berdaya guna. Siapa pelayan-pelayan Tuhan justru di tengah-tengah kondisi ketidakpastian malah menjadi berkat di tengah-tengah keguncangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Kristus yang mempersatukan, itulah misi kerajaan surga. Kalau saudara membaca syafaatnya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17, tidak ada misi yang lain di bumi ini selain mewujudkan kesatuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Kristus yang mempersatukan, atau boleh dikatakan dengan kalimat lain, pengorbanan pribadi hikmat makrifat, perjalanan sang hikmat dan makrifat di dalam memberi contoh atas orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Jumat Agung tentunya sudah terlewati ketika kita masuk dalam Sabat Paskah Kebangkitan. Perjalanan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh manusia, tidak dilupakan oleh dunia. Karena itu merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat mengerikan, sangat mencekam, sangat mengguncang. Ketika mujizat demi mujizat terjadi, manusia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengadakan pemulihan demi pemulihan. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lapar terjadi mujizat perlipat gandaan roti, perlipat gandaan ikan, bahkan yang mati dibangkitkan. Seakan tidak ada sesuatu gejolak di tengah-tengah umat yang jumlahnya ribuan, berbondong-bondong mengikuti jejak salib itu. Kemana Yesus ada, di sana banyak orang menantikan. Tetapi ketika waktu terus berjalan, waktu terus berganti waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, berganti bulan, akhirnya situasi menjadi berubah. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid dari hal proses salib yang harus dia jalani, mulai terjadi penolakan dari murid-murid. Petrus mewakili murid-murid teman-temannya mengatakan, kiranya itu jangan sampai terjadi. Tetapi ternyata suaranya Petrus itu dihargai oleh Tuhan. Teror dari kuasa iblis, bahwa mau tidak mau proses salib harus dijalan. Terus waktu berjalan, keguncangan demi keguncangan mulai nyata. Murid-murid berusaha memberanikan diri. Sekiranya itu terjadi, Petrus lagi mengatakan, dia juga pengen bersama-sama sebagai pembela, pengen mati juga bersama-sama Yesus.
Sebelum ayam berkokok, Petrus menyapa. Waktu berjalan, keguncangan demi keguncangan itu terus menteror para murid. Di saat itu kita akan waspadai. Kita akan waspadai ketika persoalan, ketika permasalahan terjadi atas keluarga saudara, atas pribadi saudara, bahkan atas orang lain. Seringkali orang tergoncang pikirannya, terguncang hatinya ketika melihat orang dalam proses. Sementara dirinya sendiri tidak mau masuk proses itu, cari zona nyaman, cari sesuatu yang dianggapnya tidak ada proses, tidak ada teguran, tidak ada penyucian, tidak ada hardikan, tidak ada koreksi. Di mana zona nyaman bagi daging itu ada, di situ dicari. Sementara ketika seseorang melihat prosesnya orang lain, menjadi tergoncang, padahal dirinya sendiri sebenarnya yang bermasalah dengan Tuhan. Hidup pada akhir zaman, kita perlu mengerti bahwa ketika pengorbanan Kristus itu sudah ditolak, sudah disangkali, maka sekalipun saudara berbicara kerukunan, berbicara kesatuan, kalau di situ tidak ada pribadi-pribadi yang mau berkorban demi kesatuan, demi kerukunan, maka kesatuan kerukunan itu hanya sebatas cerita, diskusi di mana-mana. Tapi untuk menjadi pelaku pribadi yang berkorban demi kerukunan, lebih baik taruh tugas tanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana perjalanan sang hikmat dan ma'rifat memberi contoh, mewujudkan kesatuan, mewujudkan kerukunan. Kalau saudara membaca Matius pasal 27, bagaimana ketika pengorbanan itu sedang diuji, sampai dia katakan, Eli, Eli lama sabana, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Ini suara manusia. Dia jalani, dia bersedia, dia berseru lagi, sampai dia menyerahkan nyawanya. Matius pasal 27 dibaca ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Sampai situ. Tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Sesaat Yesus berkata, menyerahkan. Inilah hidup. Kuserahkan nyawaku. Seringkali kita menghadapi situasi yang seakan-akan kok tidak ada jalan terbuka, seakan-akan kok tertutup. Ketika kita bertanya, saudara bertanya, kenapa Tuhan seperti ini? Sekarang pertanyaan seperti itu lebih baik dibuang jauh-jauh,
ikuti jejak imam besar, supaya jalan itu terbuka, tirai itu terbuka. Bukan saudara ternyata yang mampu merobek tirai itu, sebab kenyataannya tirai itu terbuka dari atas ke bawah. Kapan tirai itu terbuka? Ketika kita betul-betul sudah menyerahkan jiwa, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Ini puncak di mana Yesus diuji kasihnya demi orang berdosa di sini. Ketika kita menghadapi situasi ujian seperti apapun, coba masing-masing koreksi diri. Ketika kita memandang Kristus, sebenarnya seberapa sih kesulitan kita? Seberapa berat sih beban saudara dibanding dia menanggung? Mungkin kita selama ini happy, bersorak-sorai, bersuka cita, renyah ketika mukjizat perlipat gandaan roti, perlipat gandaan ikan itu serba lancar setiap saat. Ya mungkin saudara tergoncang. Tapi bagaimana kesetiaan saudara diuji ketika harus menyerahkan nyawa? Ini yang menjadikan bumi gemetar itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tirai bait Allah robek dari atas ke bawah. Terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Penyerahannya orang-orang yang mau berkorban demi terwujudnya kesatuan, demi terwujudnya kerukunan, itu kuasanya dahsyat. Orang menyerahkan nyawanya pasrah total itu kelihatannya tidak ada kuasanya, kelihatannya tidak ada kekuatannya. Berulang kali saudara menyanyikan pujian dengan syair-syair yang indah. Ada kemuliaan di balik salib. Tapi pernahkah saudara menjalani salib itu dengan setia? Aku menyerahkan nyawaku Tuhan, demi keluargaku, demi istrimu, demi anak-anakku. Ketika saudara berkorban atas orang-orang yang baik, tidak ada masalah, maka kasihmu belum teruji. Tetapi ketika pengorbananmu, kesetiaanmu, kasihmu, loyalitasmu, pengharapanmu, penyerahanmu itu untuk orang-orang yang tidak baik-baik saja, itu yang Tuhan mau. Ketika situasinya aman-aman saja, baik-baik semua, maka pengorbanan sudah tidak kelihatan, itu hebat. Perjuangan sudah belum kelihatan teruji. Ketangguhan saudara belum kelihatan teruji. Makrifat sudah belum kelihatan ketika situasinya semua aman-aman saja. Tapi bagaimana ketika situasinya kok seakan sudah rasakan yang satu anggota keluarga ini ngomongnya dirasa-rasa kok tidak enak, ditambah yang satu lagi ditambah didengar-dengar dirasa-rasanya kok enggak telikuping,
Ngerti nggak tali kuping kan? Bikin telinga memerah, itu terpancing emosi. Berarti nyawamu belum tak selamatkan. Nanti dengar yang satu lagi, dirasa-rasakan lagi, terus dirasa-rasakan lagi. Jadi suatu susah. Ngomongnya melarani hati, celekat-celekit. Tapi dirasa-rasakan semua semakin tidak kuat. Kalau nyawa ini sudah diserahkan, ada kekuatan yang luar biasa itu akan mengalir. Nanti kita akan tahu kekuatannya dari mana ketika seseorang baru menjalani situasi kondisi yang tidak enak. Memang ketika tidak enak maka kita akan urusnya kan begitu, dunianya begitu. Ketika seseorang merasakan sesuatu yang tidak enak maka akan mencari yang enak. Ketika panas, gerah akan mencari sesuatu yang sejuk. Nah, di sana banyak etalase kesejukan semu, kesejukan yang murni juga ada, kesejukan yang suam-suam juga ada, kesejukan yang samar-samar juga ada. Kalau saudara salah milih loket di dalam mencari kesejukan itu, saudara justru akan menambah persoalan. Kita justru malah akan semakin terjebak kepada pandora kehidupan yang penuh misteri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Sebab ketika dia belum menyerahkan nyawanya, proses kebangkitan itu masih lama. Kita rindu kebangkitan. Saudara rindu kebangkitan. Di segala bidang saudara merindukan kebangkitan. Ekonomi bangkit, mandat biologis bangkit, harmoni keluarganya semakin tua, semakin rukun, semakin indah, komunikasinya semakin wah. Orang Jawa sampai bilang dengan peribahasa koyo mimi lan tuno. Di mana ada yang agung, di situ ada yang putri. Amin. Amin. Bergandengan tangan. Podo-podo lepone nek gandengan tangan kan orang ambruk. Andai kata ambruk bareng. Iya kan? Jadi sampai penjaga kubur itu gemetar. Pucat pasi melihat situasi kondisi gempa yang dahsyat. Saat tubuh kebangkitan itu dinyatakan di sana. Sebab waktu itu Pilatus menugaskan ini harus dikawal, jangan sampai jasadnya Yesus dicuri sama murid-muridnya. Imam-imam kepala mengatakan, dia bilang ketika masih hidup bahwa pada hari yang ketiga dia mau bangkit. Maka Pilatus menugaskan, kalau begitu siapkan pasukan lebih banyak, lebih kuat untuk berjaga. Intinya ojo nanti keturun. Jangan-jangan nanti diambil muridnya terus ngomong kalau bangkit. Kan skenario-nya begitu. Dari Pilatus. Para tentara Roma tahu sendiri bagaimana dahsyatnya gempa bumi,
Bagaimana dasarnya gelap gulita mulai jam 12 siang. Panik, bingung, takut melihat situasi kondisi di sana. Sementara dalam situasi yang masih terguncang, situasi yang belum stabil, murid-murid entah di mana posisinya, sebab kenyataannya yang ngurusi jasadnya Yesus dari kayu salib adalah Yusuf dari Arimatea. Nikodemus, ahli Taurat, orang Yahudi asli. Sampai mereka membawa rempah-rempah sebagaimana adat untuk kematian. Nikodemus juga membawa rempah-rempah, kurang lebih 50 kaki. Itu kira-kira kalau di kilo sekitar 30, kurang lebih 30 kilo. Pada harganya 1 ons. Kalau timbangan ons itu mahalnya minta ampun. Kalau bukan orang kaya tidak mampu membeli rempah-rempah dan wangi-wangian sebanyak itu. Muridnya kemana? Petrus yang beraninya seperti itu, bahkan siap mati demi gurunya, di mana? Mari dalam sejarah ini mari kita belajar, kita upgrade pengajaran ini untuk hidup kita masing-masing pribadi. Sebab kenyataannya kita harus menjadi berkat di tengah-tengah guncangan. Nah, kalau kita tidak berdaya seperti murid-murid ketika salib terjadi atas gurunya, saya punya porsi tersendiri untuk dididik Tuhan. Saya punya bagian dididik Tuhan. Jangan sampai ketika gembala dipalu, jemaat jadi panik, jadi goncang. Kitab Zekaria mengatakan ketika gembala dipalu, maka domba-domba ambyar tinggal sepertiga. Ada proses tersendiri. Kalau di tengah-tengah keluarga mungkin gembala atas keluarga sedang diproses, mengalami proses masalah. Ada anggota keluarga rapatkan barisan, istilahnya begitu. Bertindaklah seperti Yusuf dari Arimatea. Bertindaklah seperti Nikodemus. Bawalah rempah-rempah supaya aroma kematian itu bukan bau bangkai, bukan aroma kematian, bukan aroma mayat, tetapi aroma rempah-rempah. Harumnya tetap mewarnai situasi baik. Semua akan mendapat bagian diproses oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam tahapan kebangkitan. Terus waktu berjalan, Maria Magdalena, Salome, dan Maria-Maria yang lain. Dalam Injil Lukas pasal 8, mereka adalah tim inti, orang-orang yang secara khusus melayani kegerakan
dengan hartanya, dengan waktunya. Diuji tim orang-orang yang menopang dari sisi pendanaan ini, diuji oleh Tuhan. Bagaimana melihat prosesnya Gembala Agung yang sedemikian rupa. Kalau saudara orang-orang pilihan, pilar-pilar soko guru bait Allah, maka saudara pasti bertindak seperti Maria Magdalena dan Salome dan Maria yang lain. Perempuan-perempuan Yerusalem ini membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Justru di saat-saat dia melihat sendiri raja di atas segala raja itu sedang berproses dalam kubur menjadi mayat, mereka tidak gentar. Mereka tetap membawa rempah-rempah. Mereka tidak punya kerinduan menjauh dari gembalanya yang tidak berdaya. Nah, manusia akhir zaman, gereja akhir zaman sudah kehilangan muka. Saya harap saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah mengikuti secara live streaming, kalau saudara sudah kehilangan muka, muka apa? Muka salib. Justru ketika pemimpinmu, ketika gembalamu, saudara lihat dalam proses yang berat, tidak berdaya, seperti induk domba tidak membuka mulutnya, seperti anak domba kalau dibawa ke tempat pembantaian. Banyak manusia-manusia akhir zaman justru siap-siap angkat kaki meninggalkan tabisannya, mencari zona nyaman, menjauhi proses salib. Murid-murid dalam situasi guncang, tidak konsentrasi, tidak bisa fokus, tidak bisa ngeh dengan proses salib, ambiar. Maka ketika dia bangkit, dia sampaikan kepada Maria Magdalena, sampaikan kepada murid-muridku, kita akan ketemu di Galilea. Ini pengajaran luar biasa. Kenapa harus ketemu di Galilea? Murid-murid itu banyak ditemukan, banyak dipanggil, ketemu Tuhan Yesus sampai menyatakan, ya aku siap mengikut engkau. Di tepi Tasik Galilea, Petrus, Andrea ditangkap Tuhan, ketemu Tuhan di tepi Tasik Galilea. Kenapa lu ketemu di Tasik Galilea? Tuhan akan ingatkan kembali, kamu sudah komitmen melayani. Di tempat ini dulu kamu siap melayani. Jadi full timer, ya siap. Petrus tidak berdaya ketika ditanya di Galilea, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Sampai terakhir jawabannya baru benar. Selagi kamu masih muda, kamu bebas. Ikat pinggangmu, kamu bebas kemana kamu pergi. Mungkin dianggapnya panggilan sebagai penjala jiwa-jiwa itu sia-sia, tidak menguntungkan secara materi.
ketika kamu sudah tua, kamu akan menyerahkan kedua tanganmu kepada seseorang, dibawa ke tempat yang tidak kamu sukai. Mungkin ketika seseorang masih bisa memilih tempat yang dia suka dengan dalih, oh ini kehendaknya Roh. Apakah dengan meninggalkan tahbisan di Galilea, terus di tempat lain bisa tenang? Apakah itu mengatakan ini kehendak Roh? Maria Magdalena dengan rekan-rekannya menuju ke makam itu dalam situasi guncangan demi guncangan masih terasa mencekam. Malu, tak enak, dihujat orang, dilecehkan orang, dicibir orang. Katanya, Tuhan, kenapa disalib, kenapa dia, kenapa mati, nyatanya juga dikubur. Situasi seperti itu justru akan memunculkan sikap mentalnya generasi penumpang pada akhir zaman. Pilar-pilar kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu bukan lahir, bukan muncul dari situasi kondisi yang serba aman, serba tidak ada persoalan. Tetapi justru dari tengah-tengah kegoncangan demi kegoncangan itu diperlukan penyerahan nyawa sampai akhirnya bisa fokus. Kalau nyawamu sudah di tangannya Tuhan, maka kamu tenang. Ketika hidupmu tenang, kamu baru bisa menata kehidupan ini menjadi berkat bagi orang. Bagaimana saudara bisa menata keluarga ketika dirimu sendiri belum tertata? Ini pentingnya ketenangan seorang gembala. Gembala rumah tangga itu bapak are-are kudu iso tenang dalam situasi kondisi apapun. Sebab ketenanganmu akan memunculkan kekuatan kasih yang tidak terbatas itu. Akan keluar sabda itu dari kekuatan aliran air kehidupan. Perkataan-perkataan yang keluar, yang mengalir itu adalah sabda firman yang mengalir dari hatinya seorang ayah yang tenang, yang sabar, yang siap berkorban. Mungkin saudara gampang cari uang, korban, harta, materi untuk anakmu, untuk istrimu. Tapi sekarang bagaimana ketika perasaanmu dikoyak untuk dikorbankan demi mereka? Pernahkah saudara sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, saudara merasa sendiri, bahkan merasa tidak ada yang mau bersama-sama saudara? Sementara di sekitar banyak orang. Ini persoalan jiwa. Mungkin saudara pintar boleh duit, tapi ketika situasi kondisi seperti itu, apa yang bisa saudara andalkan? Kekosongan jiwa itu akan saudara bawa kemana? Istri tidak bisa masuk ke dalam jiwamu, anak-anak tidak bisa masuk ke dalam jiwamu.
Demikian juga sebaliknya. Bagaimana ketika seorang istri merasakan sesuatu yang hampa, merasakan sesuatu yang tidak berarti, ngomong salah, orang ngomongnya salah, diamnya salah, mau berdoa ya salah tingkah. Lah gimana orang tidak damai berdoa bicaranya? Terus nanti melangkah, aku tak cari ketenangan yang pinggir kali berantas. Kan ada pujian, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Terus tapi damai yang ku cari tidak didapatkan. Neng jurang, neng gunung, neng berantas, neng dek, neng dapur, kelisian, neng ruang tamu, gatel, neng kandang manuk, tambah royak sama semut, ngamuk-ngamuk ditendang. Ternyata damai yang dicari itu hanya didapat di dalam Yesus Tuhan. Biarkan dia itu masuk. Ketika Maria Magdala satu sama lain secara logika, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Logika ngobrol satu sama lain, sama istrinya ngobrol. Ini masalah memang. Terus dia lupa. Ya sama anak, tidak berani ngomong sama anak, aku tambah disalah-salah deh. Anak-anak muda sekarang kan kadang main cepet, orang ngerti alure, ngerti itu nyaman wong tua. Mun nek wong tua disalah ke tambah baper. Iya pacarnya wis tua, wajib wis ora kanggo. Wongane salah kok ora. Dadi wong tua itu pacarnya ya. Tapi ketika kita menyerahkan nyawa ini di tangannya Tuhan, pasti anak-anak akan melihat kebangkitan. Keluarga akan melihat kebangkitan. Sekalipun pertanyaannya, ini tidak mungkin. Siapa yang akan menggulingkan? Pertanyaan ini mengandung makna bahwa kekuatannya Maria Magdala dengan teman-temannya tidak cukup tenaga untuk menggulingkan batu itu. Kan gitu. Makanya bertanya siapa? Nanti dibaca di rumah. Tetapi peristiwanya luar biasa. Matius pasal 28. Kalau sudah baca, ini berjalan terus ini. Perempuan-perempuan Yerusalem ini menuju ke makam itu. Ya, sambil ngobrol itu, tapi mereka membawa rempah-rempah. Mereka membawa rempah-rempah ukuran domba, membawa minyak atau saung atau basi untuk diperuntukkan untuk Yesus. Seraya tidak kereket siapa yang akan menggulingkan batu itu, dia tetap berjalan. Di tengah-tengah muridnya pada terguncang jiwanya, terguncang pikirannya. Perempuan-perempuan tetap maju berjalan. Saudara, Wahyu Injil Matius 28, gempa bumi terjadi. Juga dahsyat. Seperti sesaat dia menyerahkan nyawanya. Sebelum batu itu terguling, gempa bumi yang dahsyat terjadi. Para penjaga juga bingung, kocar-kacir. Malaikat turun ternyata menggulingkan batu itu.
Jadi ketika kita bertanya-tanya, terus gimana? Jalan keluarnya bagaimana, Pak D? Ini jalan keluarnya bagaimana, Budi? Ini jalan keluarnya piye, Nak? Ya Pak, lebih Pak, nek Papa gimana? Coba tanya Mama ya udah ngerti Pak. Firman Tuhan mengatakan, Maria dan rekan-rekannya tetap berjalan dengan rempah-rempah di tangan, dengan minyak di tangan. Tujuan fokusnya kepada tubuh Kristus. Tidak ngereken situasi masih berduka, situasi masih terguncang, di mana murid-muridnya Maria Magdalena dan rekan-rekannya gak ngereken bahwa muridnya nanti, tapi dia fokus. Ketika masalah datang, persoalan datang, mari belajar fokus. Ketika mereka fokus, hatinya, jiwanya, akal budi pikirannya, kekuatannya tertuju kepada Kristus. Di balik batu besar itu, ternyata seiring perjalanan mereka, kerajaan surga juga sudah menyiapkan satu pasukan khusus untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi perempuan-perempuan ini. Ini tujuannya baik. Tujuannya untuk mengharumkan tubuh Kristus yang tidak berdaya. Tujuannya untuk kemuliaan Bapa. Kerajaan surga ngerti. Malaikat diutus untuk mengatasi persoalan, menggulingkan batu penutup makam sapi. Saudara, betapa sulitnya membangun mezbah Tuhan. Semua pengen bangkit, semua pengen batu-batu penutup berkat itu terguling. Atau mungkin, aku tidak ada batu penutup kok, aku tidak ada masalah, aman-aman saja. Saat durunge ono batu besar menutup perjalananmu, lebih baik bangun sembah, bangun menara Tuhan. Sebab dengan begitu malaikat kerajaan surga disiapkan untuk mengatasi persoalan yang di depan juga. Tugas kita menyembah, tugas kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tertib. Orang-orang yang lima kerajaan yang tidak tergoncang itu beribadah dengan cara yang diperkenan Tuhan, dengan takut, dengan hormat. Maka ibadah demi ibadah, kalau saudara menghargai pengorbanan Kristus, semakin hari harus semakin berkualitas. Saudara membangun ibadah yang berkualitas. Membangun sembah yang berkualitas, bukan formalitas. Ketika ibadah kita jalani dengan formalitas, maka saudara asal-asalan. Saudara bekerja di perusahaan, dalam sebulan saudara mendapatkan upah untuk bisa hidup bersama keluarga dari upah itu materi.
untuk mendapatkan itu, saudara harus mengikuti alur tatanan tata tertib perusahaan itu secara disiplin. Hanya untuk mendapatkan materi yang lama itu. Bagaimana ketika kita harus sadar diri, koreksi diri, masa depan yang kekal Tuhan sediakan untuk kita. Udara yang segar tanpa saudara bayar oksigen sekian tabung tiap bulan disediakan gratis. Bangun tidur sehat, seluruh organ-organ saudara sehat. Masih begitu, kadangkala saudara lebih disiplin dengan perusahaan ketimbang disiplin dengan Tuhan. Banyak mana yang diberikan untuk hidup saudara dari perusahaan atau dari surga? Kalau saudara sadar diri mau bangkit menghargai korban Kristus, malu saudara. Untuk berdalih itu malu. Saudara telat 1 jam dikurangi gajimu, nah ikut perusahaan. Telat 2 jam kurangi lagi, tambah banyak lagi pengurangannya. Terus Tuhan itu kurang sabar bagaimana? Kurang mengasihi bagaimana? Sampai kapan kita berdalih, janji-janji, sementara sebenarnya Tuhan terlalu cakap, terlalu siap untuk membuka penghalang-penghalang berkat di depan saudara. Tugasmu carilah dulu, utamakan dulu pelayanan. Rasa kaget takut kok terus berkatnya kok ngendi? Sopo sih bisa buka? Mari, tugas kita membawa rempah-rempah, tugas kita membawa ukupan, tugas kita melayani Dia. Fokus. Yang lain panik karena situasi duka masih tergoncang, itu personal, silakan. Nanti akan masanya akan sadar juga. Jemaat-jemaat yang sekarang mungkin tidak ada di sini karena katanya sedang mengikuti Roh Kudus, cari ketenangan, silakan beliau ketenangan. Kalau tidak balik lagi dalam tak bisa, tidak akan tenang uripmu. Rana rumusnya masalahnya. Kalau kita datang kepada Yesus, Dia yang akan beri kelegaan, kan gitu. Di luar Yesus tidak ada kelegaan, tidak ada ketenangan. Ada yang sudah komunikasi, mudah-mudahan dilancarkan oleh Tuhan, tidak ada hambatan. Ada yang sudah komunikasi mau balik. Lima jiwa. Kalau saya pakai kata balik berarti dulu pernah di sini. Nanti nyusul lagi yang lain. Semua sedang dididik Tuhan, diuji oleh Tuhan. Yuk kita mau apa sana? Nggak sampai hati kita ini minta kepada Tuhan itu nggak sampai hati loh. Kita ini harus mendisiplin diri nyatanya. Tuhan bisa membuka dengan caranya Tuhan. Tetapi cari dulu, layani Tuhan dulu. Nikodemus yang dulu malu-malu ketemu Tuhan Yesus itu malu.
cuma tidak dilihat orang. Nikodemus, Yusuf Arimatea juga begitu, senyap-senyap. Mereka orang-orang berpengaruh, tetapi akhirnya punya kelembutan hati, punya kerendahan hati untuk menebus sesuatu yang tidak layak. Maka dia maksimalkan memperhatikan tubuh Kristus yang tergantung di kayu salib. Kadang ketika saudara berada pada titik nadir, tidak bisa ngapa-ngapa lagi, sudah jangan pikir pertolongan dari mana. Ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang yang justru di luar dugaan, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kelegaan, saluran berkat kelegaan itu, saudara. Amin. Amin. Jangan putus asa. Maria Magdala dalam situasi murid-murid tergoncang, perempuan-perempuan Yerusalem itu justru melangkah mendatangi tubuh Kristus yang tidak berdaya. Kesetiaan Maria dan rekan-rekannya, kawan-kawannya tidak terhenti, sekalipun gurunya, sekalipun gembalanya sedang berproses. Itu namanya setia. Nah, ketika kita diuji, belum mengerjakan ujian, sudah meninggalkan ujian itu, nanti di tempat lain saudara juga akan mendapat ujian yang lebih banyak. Kasihnya perempuan-perempuan Yerusalem tidak hanya ketika mereka menerima, melihat tanda-tanda mujizat lahiriah, tetapi kasih kesetiaan seseorang dinyatakan teruji ketika dalam suka dan duka mereka tetap eksis pada di situ. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, terus sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, dia berkorban satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Kedatangannya yang kedua kali kelak bukan lagi menanggung dosa, tetapi kedatangan yang kedua dia menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa-dosa umat manusia, tetapi dia datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sebab itu kita harus siap. Pribadi-pribadi yang tidak tergoncang oleh situasi kondisi apapun adalah orang-orang yang siap dipercaya berkat dengan pengawalan malaikat yang diutus Tuhan dari surga. Efesus pasal pertama mulai ayat 3. Efesus pasal pertama mulai ayat 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, jadi berkat-berkat rohani, dikatakan spiritual blessing, itu disediakan untuk orang-orang yang kasihnya teruji, kesetiaannya teruji lewat proses salib. Jadi
proses salib itu membentuk pribadi seseorang memiliki karakter Kristus. Spiritual blessing itu adalah karakter Kristus. Karakternya hikmat dan makrifat, sifat ilahi, kodrat ilahi. Ketika kodrat ilahi itu Tuhan anugerahkan kepada setiap orang pilihannya, maka orang-orang pilihannya itu bertumbuh dengan target hidupnya sempurna. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini pengorbanan Kristus. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Maka bagaimana cara mencapai kesempurnaan hikmat makrifat itu? Bagaimana cara mencapai kesempurnaan hidup itu? Dia yang sempurna, atau kesempurnaan makrifat itu turun memberi contoh. Seraya dia menanggung segala dosa, aib, cacat salah kita, maka dia memberi contoh bagaimana caranya hidup menjadi berkat bagi dunia. Jika ketika seseorang menerima pengorbanannya, maka mulai dari perkataannya, nanti perkataannya akan menjadi perkataan yang penuh makna. Dari yang biasa berkata-kata buruk, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak sepantasnya, berkata-kata yang tidak sopan, maka pribadi-pribadi yang menerima korban Kristus, maka akan mengalir kekuatan sang hikmat makrifat itu. Setiap tutur katanya akan terbangun. Tutur katanya orang-orang bermakrifat adalah tutur katanya Tuhan. Tutur katanya firman. Membangun, bukan mengutuk. Saudara mungkin menilai anakmu bedhi, putumu bedhi, aja dikutuki terus. Bocah bedhi kurang nasib, tiu sapa iki? Karo bapake dijamu tiu mbae. Apa? Aja ngono. Doakan. Kalau sudah sekolah, sebelum berangkat sekolah, didoakan ditumpahkan. Sebelum sekolah usianya masih kecil, 2 tahun, setahun setengah, atau 2 tahun setengah, atau 3 tahun, tapi digendong, didoakan, eyangnya kon doakan, Tuhan berkati, Tuhan pakai masa depan cucuku menjadi generasi pemenang abadi yang ada di tangannya. Tutur katanya orang yang berhikmat bermakrifat. Tutur katanya orang-orang yang dipenuhi kuasa pengurapan. Ojo diajari miso-miso. Bocah masih polos diajari miso-miso. Bocah masih polos diajari kata-kata yang tidak sepantasnya. Bangkitkan generasi yang tangguh dari keluarga-keluarga saudara. Amin. Ciptakan, hantar mereka menjadi generasi-generasi yang militan, generasi-generasi yang cerdas, bukan generasi-generasi yang minder, generasi-generasi yang tidak punya nyali. Hantar mereka, didik mereka memiliki jiwa kasih, sehingga di mana-mana bisa menciptakan suasana yang damai, suasana yang tenang, suasana yang aman, suasana yang nyaman bagi orang lain. Tanamkan itu sejak kecil. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Terus sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, terus
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, terus menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan makrifat atau pengertian, terus sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, ya sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan, di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, ya baik yang di sorga maupun yang di bumi. aku katakan di dalam Kristus, Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. amin. Semua sedang diskenario oleh Tuhan untuk mewujudkan kesatuan. Bagaimana umat menyatu dengan kerajaan surga, bagaimana umat menyatu dengan sesama organ tubuh Kristus. Ketika kita menyatu dengan antar organ tubuh Kristus, maka kita dibawa menyatu dengan kerajaan surga. Ketika antara yang di surga dan yang di bumi menyatu, maka kemuliaan yang dahsyat itu dinyatakan atas saudara. Malaikat selalu diutus untuk mengawal saudara, termasuk membuka penutup berkat saudara. Amin. Amin. Rempah-rempah harus ditanam, ukupan dupa harus ditanam. Jangan lupa dengan sejarah. Makanya murid-murid dibawa dalam tubuh kebangkitan. Kita ketemu di Galilea. Ada apa Galilea? Di sana itu pusat peradaban awal pertumbuhan, didikan panggilan tempaan murid-murid dari Galilea. Kalau ada orang tidak mau mengingat Galilea di mana dulu dididik, itu orang tersesat. Oleh sebab itu bersyukurlah saudara ketika saudara sampai saat ini masih setia. Tuhan memberikan sarana untuk mewujudkan kesatuan. Tuhan memberikan sarana untuk kita ini hidup menyatu dengan surga, menyatu dengan yang di. Saudara, berulang kali saya bawa untuk membaca 2 Petrus pasal 1 dengan caranya yang ajaib. Ayat 3, 2 Petrus pasal 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, ya, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga ya, dan yang sangat besar, terus supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. amin. Untuk melaksanakan itu, Maria Magdala diperlengkapi dengan kodrat ilahi. Makanya ketika yang lain-lain tergoncang, Maria tidak tergoncang. Dan perempuan-perempuan Yerusalem yang satu tim dengan Maria Magdala, mereka tetap fokus bahwa kewajibannya membawa rempah-rempah tidak akan terlupakan. Jauh-jauh dari Galilea ke Jordan, mereka fokus kepada tubuh Kristus. Kodrat ilahi ternyata mengalir dalam pribadinya Maria Magdala. Maka
dia kuat. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yang rumit, yang menyesakkan, yang bikin meriang, panas dingin, murus-murus, udah serahkan aja nyawamu di hadapan Tuhan. Biarlah jadi kehendakmu Tuhan. Wis tenang wis. Nanti malaikat diutus untuk mengatasi masalah itu yang bikin saudara meriang-meriang. Amin. Amin. Dengan cara bagaimana saudara mengatasi masalah? Sekarang zamannya WA. Anak ditanya-tanya nggak pulang-pulang, jawab ya tidak. Biasanya jam sekian sudah pulang. Terus dengan cara bagaimana? Orang akhir sama bingung. Ketika tidak pegang HP aja harus bingung. Padahal dulu tidak pernah pegang apa-apa ya orang bingung ya. Anaknya pagi sekolah, pulang sore, ya tenang-tenang saja. Zaman akhir ini karena fasilitas serba gampang itu akhirnya malah bikin bingung toh. Kodrat ilahi dengan cara yang ajaib Tuhan menganugerahkan kodrat ilahi itu yang sabar, yang tenang menghadapi persoalan demi persoalan, yang tenang, yang sabar menghadapi masalah demi masalah, menghargai korban Kristus demi terwujudnya kesatuan. Itu hanya kalau kita menerima kodrat ilahi, mampu. Kalau kita menolak, bolak-balik bertanya-tanya bagaimana ini, bagaimana, udah jangan terkecoh dengan suara luar yang tidak membangun. Kalau suara dari sana famili penatua itu support membangun, menambah gerak suara semakin cepat, serap itu baik-baik. Tetapi kalau kesaksian seseorang, perkataan seseorang justru tok rasa-rasane kok tambah saudara lemes. Jadi perkataan ulambi ini wong kaya ngono kuwi aja dipercaya sampai kapanpun. Sekalipun wis duwe embel-embel sarjana teologi, berdiri lambi ini bukan lambi firman Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Sampai gitu Rasul Paulus sampai tegas gitu. Jika akhir zaman akhirnya dipoles tapi yang mesane, itu juga sesama manusia, itu juga dulur dipoles tapi ketika saudara membungkus itu semua seakan-akan mengasihi, saudara sendiri jadi korban. Beku imanmu, beku kasihmu, saudara jadi korban. Kebekuan iman. Wajahmu bukan wajah Kristus lagi. Wajahmu bukan wajah anak domba lagi. Wajahnya bukan wajah orang-orang yang tidak setia. Rugi apa diri miliki prinsip seperti Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Kita terus akan dibawa oleh rahmatnya yang begitu luar biasa itu. Kalau Kristus, kalau Sang kodrat ilahi itu sudah ada dalam diri kita. Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 8, kalau dia dilihat saudara, siapa yang akan melawan? Dengan catatan kita merespon
meresponi, kita menerima kudrat ilahi, saudara tidak usah takut dengan suara orang yang seakan mau menghilas kita, mau melibas saudara. Saudara tetap tenang saja. Maka kerajaan surga ketika ketenangan batin teruji, kerajaan surga itu beracara atas saudara. Ayat 31 Roma pasal 8. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, ya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? untuk kita yang berdosa, untuk kita yang gagal, untuk kita yang sakit, untuk kita yang lemah, Dia serahkan anaknya. Dia yang sudah sempurna, Dia korbankan anaknya demi mengangkat hidup kita, demi memulihkan hidup kita, demi membangkitkan semangat kita, membangkitkan dinamika spiritual kita, demi menebus dosa kita. Masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia dalam kebangkitannya itu? Mari terus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau saudara itu sudah dipilih oleh Tuhan, sekalipun lagi diproses, sekalipun lagi dimasukkan liang tutupan, seakan-akan bahkan proses itu membuat orang panik, tergoncang. Prosesnya tokoh, prosesnya pilar-pilar kegerakan, prosesnya imamat rajani membuat orang yang melihat itu pusing, tergoncang. Ini aneh memang. Tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan kecil hati. Terus Allah yang membenarkan mereka, ya, siapakah yang akan menghukum mereka? ya, Kristus Yesus yang telah mati, ya, Dia yang sudah mati, bahkan lebih lagi Ya. yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Ya. yang malah menjadi pembela bagi kita. menjadi pembela bagi kita. Dia sudah bangkit. Terus Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? ya, orang-orang yang menerima kodrat ilahi, ingat harus masuk proses ujian. Maria Magdala dan rekan-rekannya menerima kodrat ilahi. Sesaat Maria Magdala menerima kodrat ilahi, dia bertobat dan tidak kembali lagi kepada dosa masa lalu, karena mereka menerima kodrat ilahi. Ketika kodrat ilahi itu diterima oleh seseorang, siapa yang bisa memisahkan? Kasihnya? Apakah penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. ya, Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. tetapi dalam semuanya itu kita terlebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, Ya, terus sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ketika kita menerima kodrat ilahi, berarti kita menerima kasih Allah, kasih Kristus itu. Ketika kasih Kristus, pribadi Kristus, sifat aslinya Kristus itu ada di dalam hidup kita, maka kodrat ilahi itu akan menyatu. Ketika kita menyatu dengan kodrat ilahi, nikahmu digoncang dengan persoalan ekonomi, saudara tetap tenang. Keluargamu diguncang, dipermalukan, dibicarakan, dirasani,
seperti ditelanjangi di mana-mana, dielek-elek, dijelek-jelekan, diisukan, difitnah. Saudara bisa tenang. Karena apa? Kodrat ilahi ada di dalam dirimu. Sifat aslinya Tuhan itu dipinjamkan dalam diri. Kelaparan, penganiayaan, kesesakan, penindasan, bahaya, pedang, bahkan seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Dia tidak banyak membuka mulutnya. Kodrat ilahi sedang menyempurnakan lapisan juga. Lapisan sebagai kepala rumah tangga, lapisan sebagai ibu, sebagai istri, lapisan sebagai anak, sedang dimatangkan, didewasakan lewat proses demi proses kehidupan. Sehingga ketika dinamika spiritual yang semakin dewasa, semakin hari semakin matang itu, maka saudara sudah siap menjadi pelaksana dari orang-orang yang siap berkorban demi menciptakan kesatuan. Saudara sudah terlatih bagaimana dengan hikmat, dengan bijak menciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang tidak mungkin, tetapi saudara punya keyakinan ini pasti Tuhan campur tangan. Malaikatnya pasti turun untuk menolong, menopang saudara. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tugas saudara memuliakan, tugas saudara mengagungkan Dia, sampai kekuatan kodrat ilahi membawa hidup saudara, dan saudara kuat, bertumbuh semakin kuat di dalam hikmat marifat. Roh kasih karunia Allah semakin kuat, dan di tengah-tengah kegoncangan itu saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati.
menata langkah kakimu. Saatnya saudara bersekutu dengan kebangkitannya. Bila kerajaan surga yang beracara atas setiap persoalan itu, segala sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu yang mustahil terjadi, itu urusannya kerajaan surga. Tugas kita memuliakan Dia, tugas kita menyembah Dia, tugas kita melayani Dia dengan sukacita. Yesus,
saja ku mengangkat dari segala keterpurukan, dari segala kegagalan. Ku yang sudah bangkit mengalahkan maut demi masa depan hidup kami, demi takbisan kami, demi masa depan imam-imam yang raja yang Tuhan pilih sebagai pelaksana kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tahu pergumulan doa permohonan umat-Mu. Tuhan nyatakan belas kasihan Tuhan. Kami percaya kekuatan, kuasa pengorbanan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan melawan seluruh pribadi umat-Mu, memulihkan masing-masing pribadi yang sakit dilawan oleh Tuhan. Percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan, sanggup mengembalikan hidup kembali sebagai pelayan-pelayan yang tegak di tengah-tengah kegerakan pembangkang Tuhan Kristus. Sakit penyakit disingkirkan, sakit penyakit dihancurkan oleh darah pengorbanan Kristus. Percaya Tuhan yang menciptakan kesatuan kerukunan, memulihkan yang gagal ke dalam dinamika kehidupan, karena Tuhan yang campur tangan dibuat berhasil dalam segala aktivitas pelayanan pekerjaan keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun juga umat-Mu berada yang tidak hadir pada kesempatan malam ini, kami percaya Tuhan menjangkau pelayanan para hamba-Mu, imam-imam tua-tua di seluruh negeri ini sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Tuhan punya cara memelihara, melindungi seluruh umat. Terima kasih Bapak, memberkati bangsa kami Indonesia sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh-roh ketamakan, dari roh-roh ambisi, pesta murah, korupsi. Berikan rasa takut kepada Tuhan atas pemimpin-pemimpin negeri ini, dari pimpinan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan lembaga-lembaga negara yang ada. Berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga masyarakat negeri ini boleh tercipta masyarakat yang tenang, yang menyatu, yang rukun, sehingga kelak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dukun, RT, RW, semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati kota kami Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Ibu Wali Kota, Forkopimda yang ada, Ibu Bupati beserta Forkopimda, semuanya dapat bersinergi demi terciptanya kota yang damai, kota yang harmoni, demi terciptanya kedamaian, demi terciptanya kesatuan, kerukunan atas kota kami, sehingga bumi Majapahit ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi, karena Tuhan memberkati para hamba, memberkati kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Haleluya.